Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Omah Project. Bagi yang baru nonton, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis kata-kata Halilintar. Oke, podcast kali ini spesial sekali ya. Kita mau bahas lagi soal musik. Dan tentunya bintang tamu hari ini sangat spesial sekali, sangat fenomenal, bombastis, pokoknya luar biasa ya, yang sudah melalang buana di dunia permusikan Banjarnegara, khususnya hanya di RT. Dan di mana ada akustik di coffee shop Banjarnegara daerah atas, di situ ada Bang Magil. Jadi akustik dan Bang Magil tidak bisa lepas ya. Oke, ini dia Ismail Pencurangan, yang sangat pencurangan, yang sangat fenomenal. Oke, Bang Magil, gimana? Apa kabar? Salam Ya, dulu. alhamdulillah Sehat ya? sehat. Gimana? Udah terpikir mau bikin lagu lagi? Kalau bikin lagu sih seitunya ya. Kalau dapat wahyu langsung gitu. Nunggu dapat pajenang dulu. Oke, gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Itu Gimana kesibukannya hari ini? Tentang musik dulu nih, kita nggak ngomongin kerjaan soalnya. Kalau tentang musik itu lambat ya. Kalau saya lambat. Jadi karena berjalan sendiri jadi lambat. Kalau berjalan bareng-bareng jadi cepat ya. Cepat. Event terakhir apa event terakhir? Event terakhir kita berapa ya? Wow. Oh ini kaosnya ini. Oh, Kita ini berapa ini? Kita 10 kayaknya. Oh, Get Up. Bareng teman-teman BRF ya. Get Up 10 berarti. Kita 10. Berarti Mas Mail main bareng siapa ini? Stabili atau Ismail? Kebetulan itu kan konsepnya tadinya mau bikin band baru lagi, bukan bikin band baru sih, project baru, tapi karena sudah ditulis dengan nama saya Ismail Pencurangan, jadi alhamdulillah saya punya teman-teman yang masih mau membantu untuk berkarya. Ada Mas Aji atau Ajisat dan Bung Yunus sama Bro Sugeng. Oke, nanti kita panggil Bung Aji juga buat podcast klarifikasi. Oke, Mas Mangil, kita bahas musik kali ini ya tentunya ya. Mas Mangil, musik itu sebenarnya apa? Musik itu kehidupan. Ini dalam nih rupanya. Musik itu kehidupan. Coba dijabarkan dulu. Kehidupan yang seperti apa? Karena kalau bagi saya itu musik kan kehidupan. Sewaktu kita lahir itu sudah diiringi oleh nada. Kalau orang Islam kan khususnya diatainin itu kan. Oh, itu pakai nada juga. Itu kan pakai nada. Masuk. Jadi kita sejak dini sudah dijali oleh nada. Jadi kalau bahkan bicara kayak gini pun kan pakai nada. Iya. Nada keras contohnya Mangil. Iya. Nadanya. Mungkin seperti itu. Oh, musik adalah kehidupan. Terus kalau kita ngomongin genre, Mas Mangil sama Reggae kan tentunya nggak bisa dipungkiri, nggak lepas nih sebenarnya Mangil sama Reggae dengan stabilinya dulu. Cuma sebenarnya Mas Mangil ini genre itu lebih ke apa? Apa ngikut? Ini kan jadi musik tuh kita random ya, nggak bisa memaksakan bahwa harus Reggae yang selalu naik, apa dangdut atau pop atau Lengger contohnya naik juga. Itu apa Mas Mangil mengikuti seperti itu apa gimana? Kalau selera musik itu saya alhamdulillah semuanya ya. Semuanya, ngomongin selera. Selera musik semuanya. Cuman untuk genre yang Mas Mangil itu menyatu dengan genre juga saya bingung sampai sekarang. Oh ternyata karena mengikuti hati. Oke, jadi kalau pengen bikin lagu dangdut ya dangdut, keroncong ya keroncong gitu. Oh jadi ternyata saya juga baru tahu kalau ternyata Mas Mangil itu tidak konsisten. Mangil sama Reggae itu nggak terlalu begini ternyata. Oke. Dan untuk perkembangan musik sendiri, kita ngomongin di area kita dulu lah, Pagentan sekitarnya. Perkembangan musiknya seperti apa? Kalau perkembangannya saya kurang paham sih, karena paling ya beberapa musisi yang
dekat. Terus yang lainnya juga nggak terlalu akrab, jadi kurang tahu bagaimana. Iya. Cuman untuk Mas Mail sendiri kan dulu Stabili nih, Stabili dibentuk bareng teman-teman Pagentan juga nih. Konsisten sampai berapa tahun? Itu dari tahun 2012 kayaknya sampai sampainya gimana? Sampainya nih Stabili kemana? Hilangnya juga saya juga nggak tahu ini. 2017-an kayaknya. 2017, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 5 tahun sebenarnya. 5 tahun. 5 tahun perjalanan. Berarti 2012 mulai membangun Stabili. Itu juga pertama sang drummer yang sang drummernya siapa ya, Mas? Mas Arif. Kebetulan. Arif itu kan dulu sekolahnya bareng, jadi sekolah bareng. Pernah ngeband di sekolahan juga, jadi pas sudah lulus berkeinginan untuk membuat band. Ya bukan yang resmi banget sih, cuma dulunya band buat itu buat senang-senang doang gitu. Oke, kita ngopi dulu. Maaf ya kalau ini bahasanya wagu saya. Manggil dengan belepotan bahasanya adalah ciri khas. Kita kan tetap sesuai tema kita. Lokal adalah internasional. Jadi bahasa Mas Mangil dengan ciri khas Pagentannya itu harus keluar. Untuk Mas Mangil sendiri lagu ciptaannya yang murni ini, karena teman-temannya kan Mas Mangil bukan Stabili. Jadi saya pengen tahu. Saya pernah dengar cerita bahwa Mas Mangil itu kalau menganggap lagu itu adalah anak. Jadi kita sebut aja anak. Jadi udah punya berapa lagu atau punya berapa anak yang pure itu karya sendiri, bukan karya Mas Mangil yang dibantu teman-teman. Kalau sebetulnya kalau untuk penulisan lagu saya sendiri, cuma kalau pas sama Stabili kan itu barang-barangnya di aransemen gini. Aransemen juga saya. Berarti sebenarnya Stabili itu nyawanya. Ya bukan. Apa gimana sih ya? Tapi kalau untuk yang murni setelah tidak bergabung dengan Stabili ya ada tiga laguan. Kalau Stabili sendiri udah punya berapa ya? Yang kalau jelas kan yang udah hingar-bingar di mana-mana. Banjarnegara Yoman nih, Banjarnegara Yoman selalu ditanyakan. Terus apa lagi nih? Kebebasan. Ada boneka dekil. Dulunya. Anjay mabar. Boneka dekil. Cuman kalau kita ngomongin itu Banjarnegara Yoman itu memang dulu salah satu yang fenomenal ya Stabili ya. Bahkan saya sendiri nggak tahu kalau itu karyanya anak Pagentan. Saya nggak tahu Mangil soalnya. 2000 ya kisaran tahun itu ya 2013, 14, 15 itu kan reggae lagi naik banget tempat kita. Banjarnegara Yoman itu nggak tahu kalau itu karyanya bocah Sawangan juga men. Ini untuk lagu sendiri ada 3 ya. Dan kalau saya pribadi itu ada Malaikat Itu Ibu. Malaikat Itu Ibu sebenarnya itu kalau saya sendiri tuh curahan hati saya yang nggak pernah terungkap. Nah akhirnya saya menemukan lagu itu. Akhirnya itu jadi sebuah ungkapan buat saya merasakan sosok ibu yang sebenarnya. Nah itu inspirasinya. Inspirasi jelas ya sekarang Bob. Jelas ya. Sama kena sakna ya. Dari ibu saya, karena kan saya termasuk golongan apa ya, bisa dikatakan minoritas. Kalau untuk teman-teman yang mungkin sudah akrab mungkin biasa saja, tapi kalau orang-orang baru kan ya saya memaklumi kalau penampilan saya begini. Iya masuk. Jadi setiap orang baru itu tidak langsung bisa menerima, dan yang paling menerima saat saya ada, saat saya tidak ada pun hanya ibu. Pastinya kita semua tidak bisa lepas dari sosok ibu. Dan buat saya sendiri lagu Malaikat Itu Ibu sangat bermakna bagi saya. Dia punya
punya semacam punya nyawa. Nah, feel-nya itu dapat dari lagu itu, dan itu yang membuat saya mindset saya tentang manggil berubah. Ternyata sosok yang seperti ini punya Hello Kitty. Punya Hello Kitty yang terpendam. Nah, maka dari itu jangan durhaka. Kayak gitu ya. Punya next time punya project apa ini? Mau bikin video klip, mungkin saya punya rekomendasi IMB yang mau jadi ini fasilitator buat teman-teman musisi sini. Video klipnya tenang saja. IMB itu memfasilitasi musisi lokal, tenang. Insya Allah. IMB ancaman berat. Kalau Gusti Allah masih mengendaki untuk saya berkarya, Insya Allah ada project next depan ya. Video klip mungkin ya. Video klip atau mungkin single baru udah ada yang jadi tapi belum dibikin video mungkin. Oh, sudah ada. Oke, IMB lagi nih. Pokoknya siap-siap IMB. Siap-siap aja. IMB yang memfasilitasi videonya, nanti tempatnya sama ini Teraseri. Siap Ya. Malaikat itu Ibu sudah tembus berapa penonton nih di YouTube? Kurang paham sih ya saya. Nggak terlalu mengecek ya? Saya kurang paham. Apa emang nggak terlalu diperdulikan masalah? Bukan begitu. Saya kalau di sosial media atau khususnya platform-platform kayak gitu kurang telaten. Menguasai Bang? Enggak. Kalau menguasai dibilang menguasai ya tidak, setengah-setengah lah. Latihan YouTube atau tidak? Otodidak. Enggak, itu pertamanya dulu ya dari Mas Irwani ya. IMB, oke. Berarti terima kasih lah buat IMB sudah sedikit mengedukasi ya. Cuman terlalu sedikit ya. Kurang enggak ilmunya? Sangat kurang. Oke, IMB sama enggak. Sudah lebih dari cukup. Masih kurang ya. Jadi edukasinya tentang ilmu per-YouTubean PR lagi nih. Pertamanya jadi Mas Irwan, ownernya IMB. Ya sebenarnya sudah sangat cukup. Cukup ya. Karena setidaknya mengetahui ya. Kalau dari Mas Irwan itu sudah sangat cukup. Oke. Cuma saya sendiri yang kurang explore itu. Karena nggak pernah itu sih tahu isi hati. Kalau pengen A lagi A, B kayak gitu. Jadi nggak konsisten. Belum konsisten. Ya. Oke. Ingah-ingih lah. Orang las semua. Oke. Ada kepikiran untuk meninggalkan musik? Kalau meninggalkan musik bisa nggak kira-kira meninggalkan musik? Kan dari awal saya sudah bilang tadi musik adalah kehidupan. Jadi kalau saya meninggalkan musik berarti saya sudah tidak ada. Oke. Mungkin berarti jawabannya mungkin Mas Mangil akan berhenti main musik kalau memang sudah tidak bisa sekali. Apa kalau sudah tidak ada? Ya mungkin begitu. Kita doakan aja sehat. Mungkin biar bisa menikmati karya. Kalau Mas Mangil misalkan nih bukan dipaksa sih, disuruh saya bikinin lagu tentang ini, bisa nggak? Kan kadang ada nih musisi yang tidak bisa dipaksa untuk membuat lagu. Saya dulu pas di Stabili itu yang lagu Boneka Dekil. Soalnya kan saya nggak begitu waktu dulu ya bikin lagu-lagu tentang cinta, dan itu itu Boneka Dekil tentang cinta berarti? Saya nggak dengerin soalnya. cinta monyet. Apa cinta ketrek? Jangan ngomongin cinta monyet itu zaman SD, masuk SMP kelas 1, cuman ini udah tua ngomongin cinta monyet yang masuk ini cinta apa itu? Cinta beru. Nah, lebih tepatnya cinta beru masuk. Oke. Itu berarti nggak murni dari hati saya. Nah, makanya lagu Stabili Boneka Dekil bener-bener sumpah saya nggak masuk materi lagu. Ya bukan nggak masuk sih, kalau buat nikmatin begini-begini doang sih oke lah. Cuman feel-nya itu kurang itu menurut saya. Karena
jujur ya, kalau dulu ya bukan dulu, sekarang kalau pengen mengikuti Ngarep-Bingar ya kita harus mengikuti. Dan dulu juga saya berterima kasih sama lagu itu, Boneka Dekil juga, karena dari lagu tersebut jadi yang nggak suka reggae juga mengenal Stabili. Jadi ya, semua ada manfaatnya. Nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Maaf nih, tapi saya memang Boneka Dekil nih. Nggak terlalu. Saya cuma hafal sedikit. Cuman untuk karya-karya yang lain kayak Kebebasan, Banjarnegara Yoman, terus apalagi pas sudah sendiri-sendiri, Rindu, saya dengerin Rindu saya dengerin tuh, soalnya pertama background video klipnya di Psikopel. Jadi tak dengerin. Terus Malaikat Itu Ibu, oke, terus Vespa tuh apa ya? Aku Kamu dan Vespa. Aku Kamu dan Vespa, oke, masuk itu. Berarti memang sebenarnya Mas Mangil penginnya apa sih? Sebenarnya curhat atau bagaimana kalau lagu sebenarnya? Kalau nyiptain lagu atau bawain lagu itu apa? Feel-nya dapatnya? Iya, curhat Cuman daripada kita curhat langsung ya. Langsung kan saya nggak bisa curhat langsung. Oke, masuk. Kalau ya ibaratkan kalau pelukis mungkin curhatnya lewat pelukis. Jadi musisi bisa mencurahkan hatinya lewat lagu. Seperti itu ya mungkin. Oke. Sangat masuk. Dan menurut Mas Mangil sebuah lagu itu Mas Mangil anggapannya apa ya? Misalkan itu dari dulu udah dianggap anak. Nah, itu sebenarnya yang paling disayangi dari lagu itu apanya? Apa karena saya sudah mempunyai karya seperti ini, atau karena ini lagunya dikenal, atau gimana? Jadi kalau menurut saya kan lagu itu anak dan lagu itu isi hati. Jadi kalau saya sudah sepenuhnya dari hati ya nggak pernah mikirin besok bisa booming atau mau didengar atau enggak. Yang penting udah jadi. Yang penting saya sudah melahirkan itu anak. Tinggal gimana caranya kita merawat itu. Ya, tinggal kita ngerumat rasanya. Jadi ya nanti yang nikah sama Mangil jadi udah punya anak banyak. Oke, untuk waktu-waktu deket ada proyek apa atau ada jadwal gimana? Kurang paham sih ya. Saya itu orangnya kadang dadakan ya. Kadang dadakan. Saya itu absurd ini. Absurd ya. Jadwalnya masih absurd ya. Misalkan pernah manggung di tempat yang lucu nggak? Misalkan nggak sesuai. Pernah. Di mana ya? Itu kejadian di salah satu distro mungkin ya. Distro itu opening distro. Tapi kebetulan itu di depan rumah sakit. Dan kebetulan Stabili belum main. Tapi sudah dibubarkan. Aduh. Oh, berarti Stabili pernah gagal manggung nih ceritanya. Duh. Oh, berarti itu ada misalkan musik nih, acara musik malah acaranya di depan rumah sakit. Itu otomatis mengganggu. Mungkin oh, berarti dari pihak rumah sakit yang bubarin acara itu. Iya, dari Aduh. Ada polisi. Aduh. Itu reggae ya? Reggae. Oh. Aduh, ternyata ya. Oke, mungkin Mas Mangil punya pesan atau semboyan. Bukan semboyan sih, apa ya? Pesan-pesan buat teman-teman musisi dan teman-teman pendengar semua. Kalau untuk kue ini saya bicara di wilayah kita sendiri ya, di Pagentan khususnya. Mungkin buat teman-teman yang menggilai musik. Ini udah gila banget nih. Atau mendalami musik atau berkecimpung di dunia musik, entah itu all genre lah. Iya. All genre. Iya. Iya. That's right. Mungkin kedepannya berkarya lah, 1-2 lagu mungkin bisa berkarya sendiri. Toh nanti
bukan sejelek apapun sih ya, intinya bisa di recording, nanti bisa didengarkan oleh teman-teman, dan teman-teman yang lain juga nanti pasti tahu ciri khasnya ciri si khas A si B, betul. karyanya si A si B, jadi nggak monoton cover. Betul, karena itu adalah anak Ya orang ya. mungkin sih kalau untuk sekarang cover ya bukan nggak boleh, jadi ya kita nggak bisa memungkiri juga kalau lagu nggak di cover zaman sekarang mungkin nggak bisa booming, terutama kan di era dulu juga kalau sebelum digital kan ada bacakan-bacakan, kalau sekarang kan coveran, jadi menurut saya itu nggak masalah sih, nggak masalah, yang penting asal sopan lah. Oh iya, paling tidak kita ada izin atau enggak merubah lirik. Oke. Kalau saya aransemen di rumah nggak apa-apa. Ya enggak masalah. ya bukan enggak masalah ya, tergantung sih. Tergantung nanti ya. Jadi kalau menurutku cover itu sesuatu yang gimana sih, kalau enggak dibolehin juga, ini eranya sudah digital, sudah gampang diakses kan di mana-mana, jadi mau yang nggak mau itu semua orang harus tahu. Jadi pesan-pesannya ya mungkin itu, jangan dirubah-rubah lirik lah, buat guyon-guyon atau gimana. Saya kalau itu kurang setuju. Mungkin kalau diibaratkan kita sudah kan bikin lirik terus bikin aransemen, rubah-rubah liriknya buat mainan, itu yang nggak etik ya. Nah ini ngomongin masalah cover nih, misalkan nih lagunya Mas Mangil di cover musisi lain ternyata lebih rame. Lebih rame. Oh kalau itu saya nggak masalah. Kalau misal di cover Mas Tursino. Nah misalnya saya cover nih, tapi terus Mas ya. Tursino yang dapat budget. Iya banyak dan saya yang terkenal. Misalkan katakanlah kan mungkin ada lagu belum booming terus diboomingin sama artis cover, ternyata orang-orang malah nggak tahu si pencipta karena si pengcover itu nggak nyantumin pencipta dan nggak nyantumin yang bikin lagu, kan ada kayak gitu. Kalau saya sendiri ya mungkin kalau kayak kejadiannya kayak tadi saya nggak masalah sih, karena semuanya juga sudah ada yang ngatur kan, rezeki sudah ada yang ngatur. Mungkin misal gini, saya punya lagu terus di cover Mas Tursino jadi viral dan Mas Tursino yang dapat budget yang banyak, saya diundang di TV, terus diundang di TV, di TikTok, platform mana-mana, dan saya hanya ngelemberik di pojokan. Saya nggak masalah, mungkin itu bisa jadi ladang amal jariah. Ya. Berarti konsepnya Mas Mangil adalah sebuah karya itu nggak dijadikan tujuan hidup ya. Maksudnya nggak dijadikan saya berkarya dan saya pengen hasil dari karya itu, nggak seperti itu. Nggak murni. Pokoknya misal lagu Banjarnegara Nyoman nggak murni itu milik saya, karena masuk betul. Semua inspirasi kan datang dari Allah. Anjay. Nah ini satu pelajaran lagi, ternyata sosok yang seperti ini pemikirannya lebih dalam tentang semua sifat religius, kebaikan. Anjay. Baik sekali ini orang. Baik sekali ini orang bangsat tuh. Oke, jadi pelajaran yang sangat penting, bukan cuma tentang musik ya. Kalau kita ngobrol sama Mas Mangil tentang nilai-nilai kehidupan, ternyata banyak yang perlu dipelajari. Dan mungkin yang belum dengerin lagunya nanti dibawain ya, walaupun sepenggal ref. Lagu Malaikat itu Ibu, itu wajib sih. Masuk ke podcast kita. Banjarnegara Nyoman itu paling banyak di request. Acara-acara di mana-mana Mangi yang ketemu itu ya. Banjarnegara Nyoman ya. Kenapa ya? Banjarnegara Nyoman kok punya fans berat ya. Punya nyawa tersendiri. Nanti dibawain, dan yang belum dengerin fullnya nanti bisa lihat di
channel YouTube-nya Bang Mangil ya. Ada di bawah Ada sini di ya? bawah sini pasti. Nanti muncul. Tolong ya Mas Editor. Kita kembalikan ke sumbernya. Oke, dan buat Bang Mangil sukses selalu dan ditunggu karya-karya selanjutnya. Dan misalkan kita mau nyanyi-nyanyi bareng, nanti bisa ketemu di mana ini? Lagi sering-sering duduk-duduk di mana, nongkrong-nongkrong nyanyi-nyanyi. Oh, tentunya di teras sharing dong. Wah, teras sharing lagi. Pokoknya Teras ini ada di bawah sini. alamatnya di bawah sini. Pokoknya teras sharing adalah wadahnya musisi Pagentan. Ada di bawah sini dan di sini. Biarkan editor yang Oke sekali, oke. Penutup mungkin ya, pertanyaan terakhir. Tujuan di karir bermusiknya pengen manggung di mana atau gimana? Oh, Mungkin pengen manggung di kalau jazz atas pencapaian ya. awan. Kalau saya untuk saya mungkin sinkronis space ya. Wah, sinkronisasi. Kokil. Itu impian yang sangat saya support pokoknya. Sinkronisasi. Anjay. Terus Anjay Mabar pokoknya. Bawa gitar sendiri dengan rambut gimbalnya membawakan 25 lagu. Jadi saya bisa ke Jakarta. Oh, iya. Endorse ya. Misalkan di Synchronize Fest belum punya asisten kan? saya siap jadi asistennya. Siap. Saya siap jadi asisten. Nanti kameramen di EB juga siap mengikuti perjalanan. Amin. Aduh. Oke, luar biasa sekali ya obrolan kita malam ini, dan kalau ada yang masih kurang obrolan kita Mas Mangil, silakan DM saja. Kalau rame kita lanjutkan di part 2, 3, 4, 5, 6 sampai yang seterusnya. Ngomong kemarin di podcast sebelah nggak nawar. Oh, Kalau mau lanjut. aduh, gimana ini? Aduh. Kita masih dolar kuning ini. Aduh. Oh, oke. Satu pelajaran lagi bahwa kita harus obrolin di depan dulu. Klasik ya. Oke, kita kisahkan dulu gimbalnya coba. Anjay. Kita Tidak tutup, man. kita tutup dengan kisahkan gimbalnya Bang Mangil. Oke, Bang Mangil, terima kasih sekali atas waktunya. Sukses selalu dan ditunggu karya selanjutnya. Amin. Oke, seperti itu, dan jangan kemana-mana karena setelah ini Mas Mangil ini akan membawakan 2 lagu, Malaikat Ibu sama Banjarnegara Yoman. Sepenggal aja biar penonton nanti penasaran. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. wah, mantap sekali.